Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Algoritma dan Struktur Data. Di sini kami akan mempresentasikan laporan penelitian, observasi, serta program yang kami telah buat. Dan dalam video ini akan menjelaskan 4 hal. Di antaranya, 1. Latar belakang serta alasan pembuatan aplikasi. Yang kedua, flowchart. Yang ketiga, pseudocode. Yang keempat, source code serta outputnya. Dan pertama-tama, mari kita akan membahas latar belakang serta alasan pembuatan aplikasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ska Destama dari Prodi Teknik Informatika dari kelompok 3 Algoritma dan juga Struktur Data, akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami terkait ujian akhir semester, yaitu membuat aplikasi sederhana, meneliti ataupun mengobservasi suatu tempat yang ada perulangan dan percabangannya. Intinya mencari permasalahan, kemudian membuat aplikasi dengan di dalam aplikasi tersebut ada perulangan dan juga percabangan. Di video ini saya menjelaskan nantinya yang pertama adalah latar belakang dan juga masalah yang ada di dalam tempat ini. Kemudian yang kedua, flowchart-nya. Yang ketiga, page out code-nya. Yang keempat, shortcode dan juga output. Kemudian menampilkan aplikasi yang dijalankan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dan juga masalah yang ada di tempat ini. Jadi latar belakang ini yang kami teliti adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM. Jadi UMKM yang kami observasi, toko kue omah jajan Jalan Raya Wonorejo, Jambiwangi, Kecamatan Selopuro, dengan pemilik atas nama Ibu Dina. Nah, di sini ditemukan bahwa sistem pencatatan, jadi sistem pencatatan pesanan dan perhitungan total transaksi masih dilakukan secara manual. Penjual harus menghitung satu persatu jenis kue yang dibeli oleh pelanggan menggunakan catatan hitung berupa tulisan di kertas atau sekadar ingatan. Nah, hal ini seringkali menimbulkan kendala, terutama saat pelanggan sedang ramai atau ketika seorang pelanggan membeli berbagai jenis kue dengan jumlah yang berbeda-beda. Jadi permasalahan di sini adalah penghitungan ataupun pencatatan hitung yang masih menggunakan kertas dan juga ingatan. Nah, di sini kami mengatasinya dengan cara membuat aplikasi sederhana yang nantinya ada perulangan dan juga percabangannya. Untuk perulangannya nanti dibutuhkan agar program dapat terus menerima input pesanan pembeli hingga transaksi selesai tanpa harus mereset sistem berulang kali. Nah, sedangkan untuk percabangannya, logikanya percabangan sangat ideal diterapkan untuk menyelesaikan harga berdasarkan jenis kue. Nah, kemudian nanti flowchart-nya akan disampaikan di video selanjutnya. Baik, inilah flowchart keseluruhan dari program rumah jajan. Saya akan menjelaskan dari awal program dijalankan. Setelah program dijalankan, akan tertampil menu kue yang ada, dan pengguna diminta untuk memilih kue yang diinginkan. Jika memilih angka 1, maka kue coklat, jika 2 maka kue keju, jika 3 maka kue stroberi, jika 4 maka donat, jika 5 kue pukis, jika 6 bikang, jika 7 dadar gulung, jika 8 putu ayu. Dan jika tidak ke 8-nya, akan tertampil pilihan tidak tersedia dan akan menyelesaikan program yang ada. Ini adalah program percabangan atau if else. Dan ketika pengguna memilih salah satu dari kedelapan ini,
maka program akan berjalan dan pengguna diminta untuk memasukkan jumlah kue yang diinginkan. Dan sesudah pengguna memasukkan jumlah kue yang diinginkan, maka program akan melanjutkan dengan mentotal harga dengan cara menjumlahkan kue yang diinginkan pengguna dan mengalikan dengan harga yang dipilih sebelumnya. Setelah itu pengguna akan ditawarkan apakah menambah pesanan atau tidak. Jika iya, maka program akan kembali pada tampilan menu kue dan pengguna diminta untuk memilih kue pesanannya untuk kedua kalinya. Dan jika tidak, maka pengguna akan mendapatkan output, yaitu total harga kue yang harus dibayarkan. Maka program sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan tentang kode dan hasil kode yang akan dijalankan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pseudocode program rumah jajan. Pada kode ini menggambarkan alur logika program sebelum ditulis ke dalam bahasa C++. Pada bagian start, kita mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu pilihan untuk menyimpan nomor menu, jumlah untuk menyimpan banyaknya pembelian, harga untuk menyimpan subtotal, total untuk menyimpan total keseluruhan pembayaran, ulang untuk menentukan apakah ingin memesan lagi. Selanjutnya, program masuk ke proses dual, yang berarti program minimal menjalankan satu kali dan akan mengulang jika kondisi terpenuhi. Di dalam perulangan, 1. Program menampilkan daftar menu. Kedua, user menginput pilihan dan jumlah beli. Ketiga, program menggunakan percabangan if-else untuk menentukan harga berdasarkan pilihan. Yang keempat, harga dihitung dengan rumus harga kali jumlah. Hasilnya ditambahkan ke variabel total. Program menanyakan apakah ingin menambah pesanan. Jika dijawab ya, maka program akan kembali ke menu. Jika tidak, maka perulangan berhenti. Terakhir, program menampilkan total pembayaran dan selesai pada bagian N. Jadi, inti dari pseudocode ini adalah penggunaan percabangan if-else untuk menentukan harga, perulangan dual untuk mengulang proses pemesanan, variabel total untuk menjumlahkan semua transaksi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rawanto dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2514157. Di sini saya akan menjelaskan tentang source code dan juga output dari aplikasi yang kelompok kami kembangkan untuk tugas observasi mata kuliah algoritma dan struktur data. Dapat dilihat di sini, kami menggunakan aplikasi berbasis CLI dan menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk pengembangan aplikasi ini. Di sini kami menggunakan operasi logika, perulangan do, dan juga percabangan if-else, dan juga else-if untuk menjalankan aplikasi ini. Dapat dilihat di sini ada variabel-variabel yang digunakan untuk manipulasi data, dan juga di sini ada perulangan do. Lebih tepatnya aplikasi ini akan berjalan di dalam perulangan ini. Kemudian di dalam perulangan ini ada percabangan if-else yang menentukan pilihan-pilihan dari aplikasi ini. Di sini jika aplikasi ini dijalankan nanti, yang pertama akan ditampilkan tampilan list kue-kue yang disediakan oleh toko roti Omah Jajan. Kemudian user akan diminta untuk memilih angka indeks dari 1 sampai 8 yang
merepresentasikan kue-kue tersebut. Contoh di sini jika user memilih 1, maka sama dengan memilih kue coklat yang harga satuannya adalah sebesar Rp5.000. Kemudian setelah memilih pilihan kue, user akan diminta untuk mengisikan jumlah beli, yaitu jumlah kue yang dibeli pada pemesan ini. Contoh, jika user tadi menginputkan angka 1, yaitu memilih kue coklat dengan harga satuannya 5.000, kemudian user akan menginputkan jumlah beli, yaitu sebesar 10 biji kue coklat. Kemudian setelah memilih, maka di sini data-data tersebut akan turun ke percabangan if else, di mana di pilihan tadi user menginputkan pilihan 1. Nah, di sini if pertama yaitu pilihan 1 akan dieksekusi. Setelah pemilihan ini selesai, karena user memilih angka 1 yaitu pilihan pertama, kue coklat, maka setelah penghitungan ini jumlah kue dan juga harga akan muncul tulisan kue coklat telah dipilih. Kemudian setelah itu akan lompat ke sini, akan muncul tampilan out, subtotal, RP, bla bla bla, dan juga di variabel harga. Nanti hasil penjumlahan dari pilihan if pilihan 1 ini akan ditampilkan di sini di variabel harga di subtotal ini. Kemudian akan muncul lagi pesan tambah pesanan ya atau tidak. Ini akan memicu perulangan dari pemesanan kita tadi. Jika kita pilih ya atau Y, menginputkan Y, maka pemesanan atau tampilan Omah Jajan ini akan dimunculkan kembali. Dan user bisa menginputkan lagi kue apa yang ingin dibeli, serta jumlah kue tersebut yang ingin dibeli, atau jumlah berapa banyak kue tersebut akan dibeli. Namun jika user sudah cukup dengan pesanannya, user bisa menginputkan T, di mana ini akan menghentikan perulangan dual dan akan menutup program dengan inputan ini. Ada memunculkan total biaya, RP, dan juga menampilkan variabel total serta tulisan terima kasih telah berbelanja. Nah, langsung saja kita coba, kita lihat seperti apa outputnya. Kita jalankan aplikasinya. Nah, dapat dilihat di sini muncul tampilan list dari jajan-jajan yang dapat dipesan dari toko kue Omah Jajan. Contoh seperti analogi tadi, user menginputkan kue nomor 1 yaitu kue coklat. Kemudian user menginputkan jumlah kue yang ingin dibeli atau ingin dipesan, yaitu sebesar 10 kue. Nah, kemudian di sini akan muncul kue coklat dipilih, subtotalnya sebesar Rp50.000, di mana Rp50.000 ini didapat dari penjumlahan 5.000 dikali jumlah beli 10, hasilnya Rp50.000. Kemudian di sini muncul tambah pesanan ya atau tidak. Analoginya di sini user ingin memesan lebih dari 1 kue, maka kita akan inputkan karakter Y. Maka tampilan list kue akan ditampilkan kembali. Nah, di sini user bisa menginputkan lagi kue mana yang ingin dibeli lagi. Contoh di sini memilih kue donat. Saya inputkan nomor 4, kemudian di enter. Nah, diinputkan lagi berapa jumlah banyak kue yang ingin dibeli. Contoh 5 biji. Maka akan muncul lagi subtotal di sini dan juga tulisan donat dipilih. Subtotal sebesar Rp20.000. Hasil dari proses aritmatika 4.000 dikali 5. Nah, di sini setelah selesai memesan, user tinggal masukkan input T, kemudian di enter. Maka aplikasi akan berhenti dan total pembayaran akan muncul, di mana total pembayaran di sini adalah sebesar Rp70.000 yang didapat dari logika aritmatika pesanan pertama yaitu kue 1 sebesar Rp50.000 ditambah kue nomor 4 sebesar Rp20.000. Nah, disinilah proses perulangan terjadi saat user menginputkan karakter Y untuk memesan lagi kue
Nah, muncul seperti ini. Kemudian saat user menginputkan T, maka perulangan akan ditutup dan diakhiri. Seperti itu. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata maupun berlaku selama saya menjelaskan shotcode dan juga output, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.